Halo teman-teman, apa kabar? Welcome back to my channel. Di video kali ini kita akan melanjutkan tutorial CSS ya. Nah, materi kali ini kita akan membahas mengenai color di CSS. Memulainya, kita akan buka dulu terminalnya karena kita akan membuat direktori lembar kerja kita dulu. Saya akan menuju ke CSS. Nah, CSS tutorial. Nah, di sini kita akan membuat mkdir color. Oke, ini kita create, kemudian kita akan masuk ke tabel ke folder color. Oke, ini kita akan buka Visual Studio Code-nya, code.enter. Ya, ini tampilan Visual Studio Code-nya. Nah, ini akan saya close dulu. Ini saya akan buat file baru namanya index.html. Oke, sudah ada. Kita akan tambahkan basic HTML5. Nah, seperti ini. CSS color. Ini. Nah, kemudian pada body kita akan tambahkan di sini satu, ini untuk ini judul. Oke, ini. Nah, kemudian saya akan tambahkan dummy untuk paragraf. Biasa kita gunakan lorem view. Dan saya akan word wrap seperti ini. Dan saya save. Oke, di sini saya akan buat section. Nah, section. Dan di sini saya akan menambahkan artikel. Nah, di dalamnya saya dapatkan heading 3. Ini artikel 1. Dan saya tambahkan paragraf. Ini saya akan membuat dummy paragraf lagi. Oke, kita save. Oke, ini kita akan duplikat sectionnya ya. Ini tip alt arrow ke bawah, arrow ke bawah. Saya akan ganti sectionnya artikel kedua, artikel ya. Oke, saya akan save. Sidebarnya akan saya tutup ya. Ctrl B. Nah, sebelumnya kita akan buka dulu di browsernya. Live server, klik go live. Nah, ini sudah muncul. Saya akan buat dia samping-sampingan. Oke, seperti ini ya. Ini sudah ada. Ini adalah judul, ini artikel, ini artikel 2. Oke, sekarang kita akan tambahkan style setnya. Saya akan menekan Ctrl Shift E supaya keluar sidebarnya. Saya akan buat folder baru di sini CSS. Dan di dalam CSS saya mau menambahkan satu file style.css. Nah, seperti ini ya. Nah, kita akan panggil ke sini. Link. Nah, kita akan ambil link CSS. Kita akan panggil ke sini. CSS style.save. Kita akan tutup lagi sidebarnya. Oke. Nah, di bagian sini kita akan coba definisikan body. Nah, bodinya akan kita ganti dengan font. Font size-nya misalkan saya kasih 20 pixel. Saya save. Nah, perhatikan ini sudah berubah ya. Berarti sudah jalan untuk akses CSS filenya. Kemudian kita akan ganti font family-nya. Nah, saya akan ganti dengan Arial sans serif ya. Saya save. Nah, ini berubah lagi fontnya. Oke, kita akan tambahkan untuk line height-nya. Spasinya ya. 1,5 spasi.
Nah, biar agak ada jarak. Oke, itu. Oke, di sini baru kita akan memulai untuk merubah backgroundnya. Background color bisa dengan background color seperti ini. Misalkan saya menggunakan, jadi untuk mengganti color, menambahkan color bisa dengan nama. Contohnya ini ya. Misalkan yang ini anti. Nah, kalau misalkan kita save, ini berubah. Nah, ini cara kalau misalkan kita memanggil dengan nama, nama warnanya ya. Oke, kita akan coba tambahkan lagi untuk warna dari fontnya dengan memanggil color. Nah, misalkan kita memanggil dengan nama juga seperti ini. Tuh, ini black dan nanti apa ini ya? Ya gitulah. Nah, ini kalau misalkan kita pada bodinya kita definisikan seperti ini. Nah, ini sebenarnya bisa kita ganti ya. Kalau misalkan ini ganti dengan background saja juga bisa. Kita save. Nah, sama aja. Nah, ini misalkan saya ingin ganti dengan hexa. Nah, kalau kita ingin ganti dengan hexa, kita tinggal ganti aja di sini kursornya nih. Kemudian di sini bisa kita klik ya. Kita klik, tuh berubah dia jadi hexa ya. Jadi hexanya adalah seperti ini. Nah, kalau kita save, warnanya sama aja. Nah, misalkan hexa ingin kita ganti warnanya, ya tinggal digeser. Nah, misalkan ingin agak abu-abu. Kalau sudah tinggal di-save, maka ini lebih gelap. Nah, itu kalau misalkan hexa. Bisa juga kita ganti dengan RGB. Kita klik lagi pada bagian atas ini ya. Klik lagi maka ini bisa kita ganti-ganti. Tuh, ada RGB, red, green, blue ya. Nah, ini kondisinya warna yang ini adalah seperti ini kalau kita pilih secara RGB. Oke. Ini kalau misalkan secara RGB, nah kita ganti lagi misalkan dengan HSL. Nah, HSL, Hue, Saturation dan Light. Ini kalau misalkan kita geser ini, dia ada banyak cara ya untuk mendefinisikan warna ya. Bisa dengan namanya, dengan hexa, dengan RGB, SL, dengan RGB, transparansi, ini bisa. Nah, ini juga sama, di bagian ini bisa kita ganti yang RGB, kita ganti dengan yang hexa. Atau dengan HSL, dengan HWB. RGB misalkan ini ya, kita akan tambahkan transparansi. Nah, ini jadi RGBA ya. Kalau misalkan kita geser, tuh, dia ada kayak semacam transparansinya, alpanya ya. Kalau misalkan saya save, dia agak menipis. Nah, itu kalau misalkan kita menentukan warna di CSS. Saya akan coba tambahkan satu lagi ya. Misalkan ini saya akan cari yang agak putih. Nah, ini aja. Saya save biar agak lebih terlihat. Nah, oke. Kemudian di sini saya mau nambahkan untuk paragraf P. Nah, tambahkan seperti ini. Misalkan colornya, tulisannya mau saya ubah menjadi hexa 12022 misalkan seperti 1E ya, ini kurang nih. E. Nah, kalau kita save ini nah bisa berubah ya. Ini bisa kita ganti sebenarnya, kita ganti sama dengan tadi. Kita mau pilihnya hexa ataupun dengan lainnya, cara lainnya. Oke, ini kalau misalkan sudah kita save, Ctrl S, ubah warnanya ya. Kalau misalkan saya mau kasih ini border, Nah, misalkan saya mau kasih 1px solid. Nah, di sini apa? Ini ada banyak ya. Saya mau pilih ini dulu coba ya. Nah,
Ini bisa kita ganti sesuai dengan kebutuhan kita. Contoh ya, kalau kita save, nah ini ada garisnya. Nah, kemudian kita mau tambahkan padding. Paddingnya 2 px. Save, ada jaraknya. Dikit ya. Semoga 5 px dah. Nah, ini. Ya dari kotaknya itu ada jaraknya. Nah, ini kalau misalkan kita definisikan sebagai warna hexa ya. Kalau mau diganti, tinggal diganti aja di sini. HSL. Misalkan warnanya agak putih. Udah seperti ini, kita save, berubah juga. Jadi pemilihan warna tentukan sesuai dengan kebutuhan teman-teman. Tapi yang paling populer sering digunakan adalah yang ini ya. Nah, yang hexa. Ini yang paling sering digunakan ketika kita melakukan styling di web. Tapi yang lain juga bisa sebenarnya. Cuma yang paling umum digunakan adalah ini. Nah, itu kalau misalkan kita menggunakan warna di CSS. Nah, sebenarnya ada sebuah situs yang sangat bagus ya, yang bisa kita gunakan untuk mencari pasangan warna yang pas. Nah, ini saya coba besarkan sedikit ya. Nah, saya akan buka tab baru. Saya akan cari colors.co. Nah, ini saya enter. Nah, teman-teman bisa lihat di sini ya. Nah, nah, ini ada pilihan gabungan warna yang sangat bagus, kombinasi warna. Oke, kita bisa klik start generator. Nah, di sini akan diberikan kombinasi. Let's go. Akan kita close. Nah, ini. Nah, teman-teman kalau misalkan mau kombinasikan ini, tinggal di copy aja di sini nih. Ada copy nih. Ini copy hex. Nah, ini juga copy hexnya. Ini kombinasi yang sering. Kalau misalkan teman-teman mau ganti kombinasinya, tekan space. Tekan space, tuh kombinasinya berubah. Nah, teman-teman bisa gunakan juga ini untuk desain tulisan di Instagram, bisa pakai ini juga nih. Nah, ini juga bisa space lagi, space, space. Ini teman-teman tinggal cari kombinasi yang paling dirasa paling pas ya. Nah, ini. Nah, kemudian kita juga bisa mengecek kombinasi antara background dengan tulisan yang pas itu seperti apa. Nah, kita bisa menggunakan tools. Di sini ada tools. Kemudian ada contrast checker di sini. Ada banyak tools, saya contohkan satu aja, contrast checker yang sering digunakan ya. Ini contrast checker kita gunakan untuk ngecek di sini ada persentasenya nih, good ataupun tidak. Nah, contohnya ini. Jadi backgroundnya ini warna biru, agak biru muda. Kemudian untuk fontnya, untuk tulisannya ini menggunakan agak gelap. Nah, ini terlihat lebih jelas oleh pembaca. Nah, ini terlihat ratingnya ada 8. Kita coba ya, kalau ini kita ubah, misalkan ke lebih kecil, atau lebih sama. Maka semakin kecil ininya, ratingnya. Nah, kemudian kita ubah lagi ke bagian sini, maka terlihat lebih besar. Nah, ini pilihlah kombinasi yang bagus, yang kira-kira ini ratingnya hijau seperti ini. Nah, ini bisa kita kombinasikan nih. Ini tinggal kita copy. Nah, ini kita copy, kita masukkan ke sini, misalkan ke nih color ya kan. Nah, ini bisa kita ganti, kita paste ke sini. Nah, kemudian ini juga kita paste ke sini. Nah, misalkan seperti ini ya. Nah, kemudian yang backgroundnya kita juga bisa copy yang ini. Ini contoh. Teman-teman silakan cari kombinasi sesuai dengan kebutuhan teman-teman. Nah, ini mau saya paste ke sini. Nah, ini juga mau saya ganti dengan warna itu. Oh, saya mau ganti dengan warna ini ya, supaya terlihat garisnya. Oke, ganti dengan ini. Oke, saya akan save. Nah, kita lihat perubahannya di sini. Oh, jadi kelihatan lebih adem di mata dan membaca menjadi nyaman.
Nah, itu salah satu kegunaan dari ini ya, color.co. Jadi kita bisa ngambil ini untuk kebutuhan desain dan yang teman-teman ya, website teman-teman, dan website juga. Kurang lebih seperti itu. Nanti teman-teman bisa ambil link untuk referensi dan untuk yang tadi pakai color di deskripsi. Mudah-mudahan bisa membantu teman-teman. Buat teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dan nyalakan tombol loncengnya. Sampai ketemu di video selanjutnya.